لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian yang semoga Allah rahmati dan berkahi, pada kesempatan pagi ini kita dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini bawa berkah dan kebaikan bagi kita semuanya, dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan kita ke depan. Baik, pada pagi ini kita kembali bahas tentang masalah keuangan dalam rumah tangga. Pembahasan terakhir di bulan Syawal kemarin kita membahas tentang harta yang dimiliki oleh anak. Nah, ada satu bahasan yang terlewat dari kajian tentang keuangan keluarga, yaitu tentang ini yang jadi wajib perihal zakat. Saya jelaskan secara global dulu tentang penyaluran harta yang benar berdasarkan syariat. Penyaluran harta. Kalau dari bahasan kita kemarin sebelumnya, nanti ada harta suami sendiri, harta istri sendiri, dan harta anak sendiri. Kalau memang anak sudah diserahin harta, maka kalau kaitannya dengan suami, kewajibannya adalah yang pertama nafkah keluarga. Nafkah di sini termasuk beban-beban yang lainnya, jadi yang mesti ditanggung seperti untuk bayar utang dan untuk nafkah orang tua juga kalau suami memang harus menafkahi orang tua. Jadi masih umum yang dimaksud dengan nafkah di sini. Nah, jika ada sisa, maka penyalurannya untuk zakat. Nah, kalimatnya ya, jika ada sisa dari yang pertama, berarti beralih dari pertama ke kedua. Jika ada kelebihan lagi, beralih ke yang ketiga. Kalau zakat ini sifatnya wajib dengan kadar tertentu, nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, sedekah sunnah. Terus sekarang untuk istri. Anak juga ya. Istri wajib keluarkan nafkah atau tidak, Bu? Wajib nafkahi suami? Tidak. Berarti kalau ada harta, dia cuma membantu saja. Istri cuma membantu. Maka saya tidak bahas di sini ya. Jadi kalau dia punya kelebihan harta, mau serahkan ke suami bisa, dia beri pada suami bisa, dia mau kasihkan anak juga bisa. Berarti kalau istri ya dia pakai untuk pribadi. Lalu jika ada sisa ya zakat, baru nanti sedekah sunnah. Jadi nafkah tidak kita bahas di sini. Gitu juga anak. Nah, pembahasan di sini zakat dan sedekah, nah, ini untuk harta yang tersimpan saja.
Jika tidak ada yang tersimpan karena sudah habis di yang pertama, maka tidak ada pembahasan yang kedua zakat, tidak ada pembahasan sedekah sunnah lagi karena sudah habis yang pertama. Nafkah keluarga nanti di sini mencakup ada beban utang, ada karena bantu orang tua, kebutuhan-kebutuhan lainnya masuk di sini. Jadi urutannya kita mesti pakai prioritas dulu, baru ibu nanti bisa menyalurkan dengan benar. Kalau tidak tahu prioritas seperti ini, akhirnya bagian yang satu zakat dipentingkan, nah ternyata nafkah itu masih kurang, nah tidak diperhatikan sama sekali. Nah, tugas cari nafkah nanti suami wajib mencari nafkah yang halal seperti yang dulu-dulu pernah kita jelaskan, pekerjaan yang halal yang harus ditempuh oleh seorang suami. Kemudian nanti dia mengeluarkan nafkah ditinjau dari dua hal. Yang pertama lihat dari kebutuhan, yang kemudian perhatikan lagi kemampuan. Dua hal ya. Nafkah itu memperhatikan dua hal. Besarannya itu memperhatikan dua hal. Yang pertama lihat dari kebutuhan. Yang kedua lihat dari kemampuan. Nah, kemampuannya bagaimana? Nah, kebutuhan itu yang nanti disesuaikan. Jangan terlalu maksa lebih daripada kemampuan. Baik, selanjutnya mudah-mudahan waktu cukup, kita bahas zakat secara singkat tetapi lengkap. Ibu silakan buka buku saku ini, ada di depan sana kalau ada yang mau butuh. Saya tulis panduan praktis zakat mal kontemporer. Semua pembahasan zakat cuma di buku kecil ini aja. Saya punya buku tebal, ada buku yang lengkap dengan dalil-dalilnya. Namun kayaknya kurang praktis kalau dibaca oleh jamaah, karena jamaah tidak butuh dalil-dalil, cuma butuh kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada di buku ini. Nah, kita bahas dari zakat dulu secara pengertian. Zakat itu apa? Zakat secara bahasa itu artinya berkembang, berkah, menyucikan. Zakat sekali lagi secara bahasa berarti berkembang, an-namu atau berkembang, al-barokah berkah, dan menyucikan. Nah, dari pengertian ini sudah terjawab manfaat zakat. Berarti manfaat zakat apa? Membuat harta itu jadi berkembang. Manfaat yang kedua, buat harta jadi apa? Berkah. Nah, dapat berkahnya itu. Kemudian yang ketiga, membuat harta jadi apa? Suci. Dari pengertian secara bahasa tadi sudah nyambung dengan manfaat zakat. Namun kalau kita bicara istilah zakat, zakat itu adalah ismun liqadrin maksusin min malin maksusin ala awsafin maksusatin li ta'ifatin maksusatin. Zakat itu berarti istilah untuk kadar tertentu. Jadi zakat itu punya kadarnya, jumlah tertentu yang mesti dikeluarkan. Diambil dari harta tertentu. Tidak semua harta. Apabila telah memenuhi syarat tertentu, lalu disalurkan kepada golongan tertentu. Nah, lihat 4 hal yang dibicarakan dalam zakat. Nah, 4 hal yang dibicarakan dalam zakat, Bu. Yang pertama kadar tertentunya.
Ada kadar tertentu yang dikeluarkan. Berapa persen? Berapa persen zakat yang harus dikeluarkan, Bu? Berapa? Tergantung hartanya. Nggak bisa ibu bilang 2,5%. Tergantung hartanya apa. Terus yang kedua yang dibicarakan lagi adalah harta yang terkena. Harta yang terkena zakat itu harta tertentu. Tidak semua yang dimiliki oleh ibu itu harus kena zakat. Walaupun mungkin punya harta yang super mahal. Misalnya punya tas branded, kena zakat mboten, Bu? Nah, nanti saya bahas. Kalau kena zakat atau enggak nanti ada bahasannya. Ada juga perhiasan-perhiasan tertentu, kalau emas sudah pasti ada zakat, perak sudah pasti ada zakat. Perhiasan yang lain kalau lebih mahal dari emas bagaimana gitu? Nanti ada bahasannya. Di sini nanti akan terbantu dengan tabel, jadi mudahkan ibu untuk jawab. Terus yang dibicarakan lagi, yang ketiga syarat tertentu. Jadi tidak hanya perhatikan kadar hartanya, tunggu memenuhi syarat dulu, Bu. Tanpa memenuhi syarat nggak bisa. Jadi saya punya harta berapa dulu baru kena zakat. Syarat ini tidak terpenuhi, tidak kena zakat. Terus yang keempat, golongan yang berhak menerima. Jadi harta ini yang sudah kena zakat mau disalurkan kemana, itu juga punya ketentuan khusus, Bu. Gak bisa asal disalurkan aja. Wah, Ustaz, saya lihat ada pengamen sana, saya kasih zakat. Ustaz, saya lihat situ ada pengemis sana, saya kasih zakat. Siapa tahu pengamennya sama pengemisnya sugih kaya. Ibu belum tahu. Kalau mau lihat lahiriah saja ya bisa gitu. Tapi kan ada syarat-syarat tertentunya. Kapan disebut fakir, kapan disebut miskin. Nah, itu kan ada ketentuannya, Bu. Terus apa yang diprioritaskan? Apakah kasih fakir miskin dari keluarga sendiri atau mungkin orang lain? Nah, itu ada ketentuannya lagi. Ini pengertiannya seperti itu. Terus dalil wajibnya ada di halaman 3. Waqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Namun di sini tentang menunaikan sholat dan menunaikan zakat, kalimatnya masih umum, Bu. Ini kalimatnya masih umum. Sholatnya bagaimana? Nah, itu perlu perincian lagi, ada dalam hadis. Zakatnya yang ditunaikan bagaimana? Besarannya apa? Syaratnya apa? Kadarnya berapa? Disalurkan pada siapa? Perlu lagi rincian. Juga zakat ini bagian dari rukun Islam, karena Nabi SAW bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumi ramadan. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. 1. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat. Kemudian yang keempat, menunaikan haji. Kemudian yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, zakat dimasukkan dalam rukun Islam. Berarti zakat ini bagian yang penting dalam agama kita. Nah, tentu saja nanti ada ketentuan-ketentuan tertentu di situ. Terus kita lihat hikmah disyariatkannya zakat. Hikmahnya apa? 1, sifatnya ta'abbudi. Zakat itu dikeluarkan dalam rangka menaati perintah Allah. Jadi di situ kita diuji apakah kita mau manut pada perintah Allah ataukah tidak. Yang kedua, agar menghilangkan sifat bakhil, pelit. Kemudian yang ketiga, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa harta. Berarti mengeluarkan zakat termasuk mensyukuri nikmat. Kalau suami atau istri keluarkan zakat berarti mensyukuri nikmat itu. Kemudian yang keempat, menimbulkan rasa cinta dari sesama, karena orang miskin yang dibantu. Ada 8 golongan yang dibantu dari zakat. Nah, mereka senang dengan orang-orang yang mengeluarkan zakat tadi.
Kalau sudah menganggap tidak ada masalah dengan orang kaya misalnya, maka nggak mungkin ada perampokan, dia nggak mungkin rampas harta orang kaya tadi, karena dia tahu orang kaya itu banyak membantu dia. Kemudian yang kelima, untuk menjaga harta. Kemudian yang keenam, untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di tengah masyarakat. Nah, adapun fadilat zakat, kalau tadi hikmah disyariatkannya, ada fadilahnya lagi, yaitu satu, untuk mengeluarkan zakat itu menyucikan jiwa. Kemudian juga untuk menghilangkan sifat pelit, tamak, ambisi pada dunia dan perhiasannya, serta lalai mengingat akhirat. Allah perintahkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah dari harta-harta mereka zakat. Tujuannya apa? Untuk menyucikan mereka, untuk menyucikan mereka, untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Washolli alaihim, dan ingatlah doakan orang-orang yang keluarkan zakat. Jadi disuruh orang-orang miskin yang dapat zakat, doakan orang-orang kaya yang keluarkan zakat. Disebutkan inna sholataka sakanul lahum, karena doa kamu wahai orang miskin pada orang kaya tadi itu ketenangan untuk mereka. Berarti di sini kesimpulan mudahnya, Bu, keluarkan zakat itu dapat doa juga dari orang-orang miskin, dan doa mereka biasanya lebih tulus. Inna sholataka sakanul lahum, ingatlah doa kamu untuk mereka itu ketenangan untuk mereka. Wallahu sami'un alim, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di sini ada perintah untuk narik zakat, kemudian doakan orang-orang yang keluarkan zakat tadi. Adapun sejarah pensyariatan zakat ada di fase Mekah, ada di fase Madinah, ada di halaman 10 dan 11 ini saya sebutkan. Di fase Mekah belum dirinci, namun di fase Madinah baru harta itu yang mesti dikeluarkan zakatnya dirinci, cara mengeluarkannya bagaimana dirinci. Di fase Madinah siapa saja yang berhak menerima zakat baru dirinci. Di Mekah baru secara global saja, belum diperinci satu demi satu syariat zakat yang ada. Nah, poin pentingnya harta yang diwajibkan zakat, halaman 13. Ada 7 harta, Bu. Tadi saya sebut harta yang dikeluarkan cuma harta tertentu saja. Maka ibu nggak usah mikir semua harta yang ibu miliki. Gak mesti hitung nanti 2,5% dari harta yang ini, harta yang ini. Nah, cukup perhatikan 7 ini saja. 1. Hewan ternak. Hewan ternak pun itu hanya untuk sapi, unta, dan kambing. Ayam masuk sini nggak, Bu? Enggak. Ternak ayam nggak masuk. Bebek masuk nggak, Bu, sini? Enggak. Ternak bebek nggak masuk. Tidak masuk zakat hewan ternak, tapi nanti masuk zakat lain. Karena itu kan untuk barang dagang ya, nanti dia masuk stok barang dagangan. Baik. Yang kedua, ini satu kelompok mata uang. Kalau dulu ada emas, ada perak. Mata uang di sini dengan berbagai macam nama mata uangnya, rupiah, real, dolar, ringgit masuk di sini. Jadi satu kelompok ya. Terus yang ketiga, hasil pertanian. Namun hasil pertanian itu untuk tanaman yang jadi kebutuhan pokok dan dapat disimpan.
untuk makanan pokok dan dapat disimpan. Apa contohnya berarti? Padi masuk Ji. Nah, berarti panen padi dapat beras maka masuk kena zakat. Terus yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan hanya termasuk di sini kurma dan anggur saja. Apel nggak masuk, jeruk nggak masuk. Nanti dia bisa masuk kena zakat yang lainnya. Nanti kalau masuk stok barang dagangan, kena stok barang dagangan. Atau kalau itu sudah jadi penghasilan, maka kena zakat penghasilannya. Terus yang kelima, stok barang dagangan. Yang kena stoknya, Bu. Stok barang dagangan ini yang diniatkan untuk mencari untung. Berarti kalau punya warung, ada stok di situ ya. Warung kan ada yang punya stok tapi langsung habis. Warung makan. Jual pagi jam 9 sudah tutup. Gak ada stok itu berarti, Ibu. Yang dimaksud stok, saya punya toko beras. Nah, berasnya ada stoknya di situ walaupun nanti ada yang masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Namun ketika perhitungan zakat nanti kan ada stoknya. Yang kena ini stok barang dagangannya. Nanti uangnya ya kena zakat uang tadi sebelumnya. Terus yang keenam, barang tambang. Barang tambang di sini cuma berlaku untuk emas dan perak saja. Berarti barang tambang batu bara, untuk barang tambangnya nggak kena, nanti penghasilannya kena. Kemudian yang ketujuh, harta rikas. Harta rikas itu harta peninggalan zaman jahiliyah yang terpendam dari non muslim. Kalau bahasa kita harta karun. Tapi ini terpendam sebelum Islam, yaitu di zaman jahiliyah ditemukan, maka dikeluarkan zakatnya. Berarti totalnya ada berapa harta di situ, Bu? Ada berapa? 7. Ibu fokus mikir 7 ini saja. Perabot-perabotan dalam rumah, Bu. Perabotan-perabotan dalam rumah nggak disebut di sini. Berarti tidak usah dihitung zakatnya. Motor, mobil disebut nggak tadi? Ada? Tidak masuk. Kecuali kalau dia punya dealer motor, dealer mobil, stok barang dagangan berarti. Nah, sudah tahu hartanya, sekarang lihat syaratnya. Sekarang lihat syaratnya, Bu. Nah, ini bagian yang penting di sini. 1. Harta tersebut harus dimiliki mukallaf secara sempurna. Harta tersebut dimiliki mukallaf secara sempurna. Berarti ada harta yang tidak dimiliki sempurna, Bu. Contoh, ini tidak masuk zakat ya. Ada orang punya dia pinjamkan uang kepada si A. Utang itu kan 2 model, Bu. Ada utang yang bisa balik ya, dia nyicilnya tertib, Bu. Ada utang dipinjam nggak balik-balik. Yang kedua ini lebih sakit hati, Bu. Apalagi kalau ibu tahu kalau yang minjam itu banyak gayanya. Dia pinjam ya, dia pinjam Ustaz, dia pinjam saya 50 juta Ustaz. Nggak pernah balik-balik utang tadi. Nah, ada 2 model berarti. Ada utang yang bisa balik, mungkin ada yang punya 50 juta, nyicilnya tertib. Dia bilang saya nanti bayar 5 juta nanti tiap bulan. Saya janji nanti 10 kali. Tertib dia balik. Ada utang yang tidak tertib balik tadi. Maka kalau dikatakan milik sempurna, ya, itu berarti bisa kita yakini kembali lagi, Bu. Tapi kalau tidak dimiliki sempurna, ya kayak utang jenis kedua, berarti utangnya nggak balik-balik.
Kalau yang jenis kedua modal utangnya nggak usah masuk hitungan zakat. Paham ini? Harus dimiliki sempurna, Bu, individu miliki. Kalau di sini dikatakan sempurna lagi berarti milik bersama tidak masuk. Contoh, ada infak yang biasanya disediakan kalau ibu misalnya arisan gitu ya. Ini ada infak disendirikan ini untuk kas arisan. Walaupun jumlahnya misalnya 50 juta. Maka kas ini karena milik bersama untuk kepentingan bersama tidak kena zakat karena tidak dimiliki oleh individu secara sempurna. Karena itu milik bersama. Berarti kas masjid kena zakat atau tidak? Kas masjid tidak ya? Baik. Sekarang lagi ini yang bahasan saat ini. Ibu nyetor dana haji, sudah dapat kursi, Bu. Setor misalnya kalau nggak tahu ini berubah apa enggak ini 35 juta deh. 25 ya, 25. Nanti keberangkatan 35 atau bisa naik daripada itu. Taruhlah dia setor 25 juta. Sudah setor langsung ke Kemenak. Belum berangkat ya, belum berangkat. Nah, sekarang yang disetor ini masuk dalam hitungan zakat atau tidak? Dimiliki sempurna enggak, Bu? Jawabannya, bisa balik enggak? Sudah disetor, Ibu bisa ngambil sewaktu-waktu? Bisa ngambil? Enggak bisa, maka tidak masuk dalam hitungan. Kecuali itu masih di tabungan Ibu. Sewaktu-waktu Ibu bisa ngambil dan Ibu janji ini untuk tabungan saya haji, tapi kan masih bisa ditarik kalau ini masukkan dalam hitungan zakat. Paham yang pertama ini? Ingat ya kalimatnya ya, harus dimiliki oleh individu secara sempurna. Yang nggak pasti-pasti nggak usah masuk dalam hitungan zakat. Yang belum dimiliki nggak usah masukkan dalam hitungan zakat. Ibu dua bersaudara, misalnya, memang nanti akan dapat waris, tapi warisnya belum ada. Kenapa? Kapan waris itu ada, Bu? Yang mewariskan meninggal dulu toh. Ini orang tuanya masih ada kok. Berdua sudah mikir-mikir. Nanti jatahmu sekian, nih jatahku sekian loh. Koyo lanang toh, 2 kalinya saya. Yang penting kita tahu jatah kita. Kan belum pasti. Maka ibu jangan pernah mau dibayarkan utang dengan sesuatu yang belum pasti, Ibu. Nanti warisan saya ini ya, kamu ngambil, sekarang saya mau pinjam uang saya sekarang. Saya mau pinjam uang padamu tuh sekarang. Bayarnya gimana? Besok warisku nanti untuk kamu. Jawaban Ibu bagaimana? Iya, kalau kamu masih hidup. Kalau kamu mati duluan bagaimana? Nggak ada jaminan, maka sesuatu yang nggak pasti, Bu. Jangan mau. Sehingga zakat ini juga, walaupun misalnya ini sudah meninggal nih, tapi harta warisnya belum dibagi, masih jadi konflik bersama, maka jangan masukkan dalam harta zakat dulu. Tunggu dimiliki dulu. Paham ya? Karena nanti ada pembahasan-pembahasan seperti itu nanti di tabel. Terus yang kedua, harta tersebut sifatnya bisa bertumbuh atau menerima pertumbuhan secara hukum. Emas itu bisa bertambah, uang itu bisa bertambah, ya kan? Emas juga walaupun tidak bertambah, bisa nilainya bertambah. Dulu harga 1 gram emas 500.000, sekarang 1 gram emas berapa? Masih hampir 1 juta ya, 900 lah, hampir 1 juta.
Berarti walaupun gram kita mungkin hanya 10 gram, tapi karena nilainya bertambah, walaupun 1 gram tadi, ya ini juga jadi bertambah nilainya, Bu. Berarti kalau hartanya tidak tumbuh, tidak bertambah, nggak masuk. Seperti rumah. Rumah yang ditempati pribadi tidak kena zakat. Motor yang dipakai pribadi tidak kena zakat. Mobil yang dipakai pribadi tidak kena zakat. Kecuali rumahnya jadi stok barang dagangan, motornya jadi stok barang dagangan, mobilnya jadi stok barang dagangan. Kita lihat. Terus yang ketiga, hartanya harus mencapai nisab dahulu. Tadi ada 7 harta kan? Sekarang kita lihat nisabnya. Nisab itu kadar minimal suatu harta kena zakat. Coba perhatikan di sini. Saya bahas sapi dulu. Tadi ada harta zakat sapi ya? Ada ya? Sapi itu kena zakat jika sudah dimiliki sebanyak 30 ekor. Berapa, Bu? 30. Tambah syarat lagi. Saimah, digembalakan di padang rumput gratis. Misalnya nih ya, di Solo ya, ada di suatu daerah itu rumputnya situ, wow, sekian hektar. Sapi semuanya datang di situ, dapat rumput gratis sepanjang tahun. Nah, itulah yang namanya hewan saimah. Artinya kalau kita mau terjemahkan, yang kena zakat itu sapi gembala. Sedangkan rata-rata kalau yang punya sapi di Solo mungkin kebanyakan sapinya itu diurus di kandang, pakannya dicari sendiri, pakannya bahkan dibuat, ada pakannya juga mungkin dibeli, maka nggak masuk ini. Nah, saya ingin sebutkan di sini tadi berapa ekor? 30. Maka tunggu sapi sampai 30 ekor dulu baru kena zakat. Kalau baru 29 ekor, tidak disuruh beli satu tambah baru kena, enggak. Belum mencapai 30, 29 ekor tidak kena zakat, 20 ekor tidak kena zakat, 10 ekor tidak kena zakat, 2 ekor tidak kena zakat. Kadar minimal inilah yang namanya nisab. Itu namanya kadar minimal harta kena zakat. Kalau tidak mencapai ini tidak kena zakat. Alias kita katakan orang yang punya sapi 30 ekor itulah orang kaya dari sisi hartanya berupa sapi. Kalau dia baru punya 2 ekor tidak disebut kaya dari sisi harta sapi ini. Paham pengertian nisab? Kadar minimalnya tercapai dulu baru kena. Maka untuk uang juga demikian, Bu. Uangnya itu tercapai dulu kadar tertentu baru kena. Tidak tercapai tidak kena. Nisab inilah yang disebut kadar seseorang itu disebut kaya. Kaya dari sisi memiliki harta tadi. Nah, coba kita lihat nisab emas. Emas itu jika telah mencapai 20 dinar atau 85 gram emas. Berapa gram, Bu?
85 gram emas murni. Dah. Sedangkan perak, lihat ya, perak jika telah mencapai 200 dirham atau 595 gram perak. Ulang, emas berapa gram Bu? Diingat. 85. Perak berapa? 595. Sekarang kita bahas uang. Nanti yang termasuk dengan uang di sini di poin nomor 2, uang dan barang dagangan. Saya balik dulu ke nilai emas dan perak tadi, Bu. Emas, perak. Berapa nisabnya, Bu? Emas tadi? 5 gram. Perak 595 gram. Sekarang nilainya saat ini berapa? 85 gram. Berapa 1 gram emas sekarang, Bu? Sebentar, buka di emas Antam. Tuh, ketahuan langsung nih. Harga emas hari ini 984.000 per gram. Harga perak sekarang ini 10.950. 11.000 aja ya. Emas berarti 984.000. 1 juta aja ya. Ini tak bulatkan ya ke atas ya. Ya. Berarti berapa nilainya? Perak berapa? Kali 11.000. 595 kali 11.000. 6,5 juta. Oke. Sekarang kita bahas nisab uang. Uang di sini tidak jelas. Dikarenakan uang di masa silam itu emas atau perak, Bu. Tidak jelas yang mana. Maka kita pakai nilai dua-duanya. Maka uang di sini nisabnya apa? Antara nisab emas atau perak. Saya pakai atau. Karena kalimatnya pakai atau, maka mana yang duluan tercapai, itulah yang jadi nisab. Balik ke nilai atas, Bu. Mana yang duluan tercapai? 6,5 juta apa 85 juta? 6,5 juta. Maka kita pakai patokan nisab perak. Berapa? 6,5 juta. Berarti yang punya uang 6,5 juta tersimpan. Saya nanti pakai istilah tersimpan ya, bukan gaji. Saya nggak bahas gaji, Bu. Karena gaji dapat gaji 10 juta bisa jadi besok langsung habis, Bu. Saya nggak bahas gaji. Karena kalau bahas pemasukan, Bu, pemasukan bisa habis langsung. Gaji 20 juta. Ya, dia pingin, wah, saya pingin bayar utang dulu, habis itu bayarin lagi, bayar ini, habis, Bu, sisa 1 juta aja untuk 1 bulan. Oke, saya lagi bahas tersimpan. Nanti saya akan jelaskan kenapa alasan tersimpan. Namun lihat dulu di sini. Kenapa akhirnya ujung-ujungnya nisab perak? Tadi ceritanya ya. Kita milih antara apa? Emas atau perak. Alasan yang kedua, kalau milih yang lebih rendah, kita sudah gugur kewajiban. Iya dah? Sudah gugur kewajiban karena saya pilih yang sedikit. Saya sudah kena nih, alhamdulillah saya kena zakat. Alasan yang ketiga, kalau milih yang rendah, maka orang miskin banyak yang akan terbantukan. Karena orang kaya banyak yang bayar zakat.
Alasan-alasan inilah yang jadi faktor kenapa ini yang dipilih. Dan ini fatwa-fatwa ulama terkini ada dari fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia. Saya sebutkan ada berapa ini di sini. Ada juga dari Al-Majmu' Al-Fiqih Al-Islami, kumpulan para ulama fikih ya, di seluruh dunia memilih juga dengan menggunakan mana yang terendah antara nisab emas atau perak tadi. Dah fix ya. Maka barang dagangan pakai nilai ini. Ibu punya stok barang dagangan yang nilainya sudah mencapai ini 6,5 juta, dengan catatan nanti ada tambah satu syarat lagi, Bu, bertahan selama 1 tahun. Maka artinya tersimpan selama 1 tahun. Maka kita perhatikan nisab, tapi nanti ada satu syarat lagi, lihat haulnya, nanti ada penjelasannya. Ringkasnya, uang tadi nisabnya untuk hari ini ya. Saya tadi pakai nilai hari ini kan 6,5 juta. Boleh jadi besok naik, Bu, peraknya. Bisa jadi besok harga perak 15.000. Nisabnya naik 15.000 dikalikan 595 tadi. Tergantung nilai peraknya. Baik. Terus yang ketiga, tanaman dan buah-buahan, nisabnya itu 5 wasak. 5 wasak itu sama dengan hasil panennya 7,2 kuintal atau 720 kg. 7,2 kuintal atau 720 kg. Terus hewan ternak tadi, unta, sapi, kambing ya. Hewan ternak itu nisabnya tertentu saja. Kalau untuk unta, kalau punya 5 ekor. Untuk sapi tadi berapa ekor? 30. Untuk kambing kalau sudah memiliki 40 ekor. Ulang, unta berapa? 5, sapi 30, kambing 40. Adapun yang kelima, barang tambang, berlaku pada barang tambang emas dan perak saja. Zakatnya 2,5%. Untuk emas pakai nisab, nisabnya sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Untuk perak yang jadi barang tambang, nisabnya 20 dirham atau 595 gram perak murni. Zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan barang tambang tadi langsung. Syarat yang berikutnya adalah rikas. Harta yang berikutnya adalah rikas, yaitu harta yang dikeluarkan dari dalam tanah, yaitu tadi yang terpendam ya di masa jahiliyah, tidak ada nisab, zakatnya 20%. Tidak pakai nisab. Nah, terus sebelum kita hitung zakatnya, Bu, tadi kan hartanya sudah, nisabnya sudah, nggih. Sekarang lihat harta zakat, poin keempat. Syarat zakat nih, harus terbebas dari utang yang jatuh tempo. Harta tersebut harus dikurangi utang yang jatuh tempo dahulu. Misalnya, ibu punya simpanan nih, harta tersimpan 100 juta. Ibu mau bayar zakatnya bulan ini. Ini bulan apa? Dzulqa'dah, tanggal 2 Dzulqa'dah. Ibu mau bayar zakatnya hari ini. Ternyata ada tagihan utang jatuh tempo. Utang jatuh tempo hari ini 10 juta. Berarti zakatnya, ingat, dikurangi utang dulu, Bu. Tapi ingat ya, utangnya yang dipikirkan cuma yang jatuh tempo. Utang-utang yang belum ditagih nggak usah masukkan, Bu. Soalnya kalau masukkan semua bisa jadi 100 juta ini nggak ada lagi. Ini mau ditagih sekarang atau mau ditagih besok itu ya, masukkan aja. Nah, berarti zakatnya nanti kan 2,5% ya. 2,5% kali berapa? 100 juta kurang 10 juta. Berapa? 90 juta.
Nah, ini berapa juta zakatnya dihitung gitu. Utangnya itu dimasukkan dulu. Tapi hanya utang yang jatuh tempo. Terus yang kelima, harta zakat harus sudah bertahan setahun hijriah, dikenal dengan haul setelah mencapai nisab, kecuali untuk zakat tanaman, rikas tadi harta karun, dan barang tambang. Kalau tiga yang terakhir ini langsung dikeluarkan. Namun harta yang lainnya nunggu 1 tahun tersimpan. Perhatikan di sini, Bu. Sudah pernah saya jelaskan, tapi saya tambahin ini, lihat. Inilah alasan kenapa hitung harta tersimpan, Bu. Misalnya, saya pakai bulan Ramadan aja ya. Ibu-ibu biasanya mikir zakat tuh bulan Ramadan. Saya pakai bulan Ramadan aja, lebih simpel. Aslinya bukan bulan Ramadan, Bu. Bayar itu kalau kena haul. Istilah kita haul ya. Haul itu 1 tahun hijriyah. Ingat, ini Ramadan pertama. Ini Ramadan tahun berikutnya, Ramadan kedua. Tadi nisab uang berapa, Bu? Nisab uang tadi berapa? 6,5 juta. Taruhlah di Ramadan ini, Bu, pas awal Ramadan dapat uang, dia berhasil simpan, dia dapat uang 20 juta, tersimpan 10 juta. Nah, taruhlah sini 10 juta. Sudah nisab belum nih? Sudah nisab ya? Tulis nisab tercapai. Berjalan waktu, Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram, dan seterusnya sampai Ramadan lagi, Bu. Ingat, nisabnya tadi ini jadi patokan. Mudah-mudahan hartanya nggak turun dari 6,5 juta ini. Saya tulis nisabnya sini, Bu. Karena kan di sini uangnya baru 10 juta, Bu. Kan bisa jadi jatuh dari 10 kan? Bisa jadi turun ya. Bisa jadi turun jadi di bawah nisab, di bawah 6,5 juta. Kalau jatuh di bawah nisab berarti hitung ulang lagi. Namun kalau sudah mencapai nisab, sekarang tinggal nunggu 1 tahun. Ini belum keluarkan zakat, Bu. Ini belum dihitung. Nunggu dulu 1 tahun. Berjalan berapa? Nah, di sini misalnya hartanya jadi 40 juta. Jadi berapa? 40 juta. Yang dikeluarkan zakatnya simpanan yang paling terakhir berapa? 40 juta. Berarti zakatnya di sini zakat 2,5% kali 40 juta. Berapa? 40 juta dibagi 40 berapa? 1 juta. Kalau seandainya turun dari 6,5 juta berarti haulnya dihitung lagi kapan mencapai nisab. Bulannya dihitung lagi, maka belum tentu bayarnya di bulan Ramadan. Nunggu lagi bertahan 1 tahun. Kalau misalnya gaji ibu atau gaji suami sudah terpotong 2,5% setiap bulan, niatkan sodako saja. Gini, saya jelaskan kelemahannya, Bu. Kenapa mesti keluarkan 2,5% setiap bulan? Kelemahannya adalah dikira zakat itu 2,5% dari itu saja. Ternyata dia punya simpanan lebih banyak daripada gaji yang dia selalu bayarkan zakat. Misalnya, taruhlah penghasilannya 10 juta, zakatnya 2,5% dari 10 juta, sudah menisab ya, 2,5% dari 10 juta.
Ternyata simpanannya ada 1 miliar. Mana yang harusnya kena, Bu? 1 miliar, Bu. Hak orang miskin loh itu. Ibu mikir 10 juta tiap bulan kali 2,5% itu kecil, Bu. Berapa 10 juta kali 2,5%? 250.000. Tabungan 1 M, Bu. 1 M kali 2,5% banyak nggak? 250.000 kali 12 bulan. Coba hitung aja, dibandingkan dengan 2,5% kali 1 M. Coba hitung aja sendiri, mana yang lebih banyak? Sebagian orang itu mengira ketika sudah bayar zakat ini yang tiap bulan tadi, simpanan nggak perlu lagi. Keliru fatal. Orang miskin itu kejadian ini, Bu, 1 M ini, Bu. Jika itu tidak dikeluarkan, itu sama seperti orang itu kerja nggak digaji. Jadi orang miskin itu ibaratnya dia harusnya dikasih sama orang kaya, Bu. Makanya kalau sudah terlanjur dipotong ya sudah. Tapi saya sarankan hitung simpanannya, total simpanan berapa, tabungannya ada berapa, yang cash ada berapa, ya, yang di rumah ada berapa. Boleh jadi ada di bawah bantal dalam lemari, ya. Kalau simba-simba itu dalam pecisnya itu dia masukin uang juga dalam pecisnya itu. Mama ada sendiri macam-macam ini tempatnya. Dihitung semua, Bu. Simpanan kan? Ditotalin. Paham haul sini, Bu? Haul paham ya? Baik, berikutnya lagi. Harta zakat harus halal. Adapun harta haram tidak dianggap memiliki syarat kepemilikan dan harus diberikan untuk maslahat kaum muslimin. Contoh, lihat, Bu. Ini tadi harta 100 juta. Lihat ya. Kita bahas harta haram sekarang, Bu. Dia catat harta haramnya, saya nggak sebut apa gitu ya, pokoknya ini harta haram, Bu. Utang sudah jatuh tempo 10 juta. Ternyata harta haram itu ada 50 juta. Ingat, zakat tidak boleh masukkan apa, Bu? Harta haram. Berarti tadi harta simpanan 100 juta, utang jatuh tempo 10 juta, harta haramnya 50 juta. Yang kena zakat berapa? 100 kurang 10 kurang 50 berapa? 40 juta. Berarti kalau punya harta haram, seandainya dia punya harta haram segini, Bu, 100 juta, berapa zakatnya? Enggak ada. Terus yang terjadi apa kalau punya harta haram 100 juta, Bu? Keluarkan berapa persen? 100%. Enggak hitung 2,5 lagi, Bu. Keluarkan 100%. Seandainya ini semua haram nih. Ustaz, ini haram semua nih 100 juta. 100%, enggak ada 2,5%, Bu. Karena kan kalau kita bahas zakat cuma dihitung dari harta apa? Halal. Paham ini? Baik. Sekarang cara hitung zakat terkait mata uang. Harga perak dulu kita lihat saat ini berapa. Mau bayar zakat saat ini, oh masih di atas nisab ya. Dikalikan 595 tadi, maka nisab dapat nisab zakatnya. Tadi 6,5 juta ya. Terus nilai total harta berapa? Uangnya ada berapa? Rekeningnya ada 10. Dihitung 10 rekening semuanya, Bu. Terus hasilnya dikalikan, hasil totalan itu dikalikan 2,5% atau dibagi 40 atau kalikan 1/40. Sekarang perhatikan kaidah umum terkait zakat lagi. Hukum asalnya bayar zakat itu pada waktu wajib dikeluarkan zakat. Misalnya haulnya tadi bulan Ramadan, berarti bayar zakatnya kapan, Bu? Ramadan.
nggak boleh ditunda, tapi boleh dimajukan. Boleh bayar cepat, tapi tidak boleh diundur. Tadi bulan Ramadan ya, dia bayar di bulan Sya'ban boleh, namun ditunda sampai bulan Dzulqa'dah nggak boleh. Bayar tepat waktu. Ya kayak jenengan bayar pajak aja gitulah, Bu. Zakat harus tepat waktu. Jadi misalnya ibu punya kebiasaan zakat awal Ramadan, maka awal Ramadan tuh diingat terus. Sehingga kesimpulannya, orang yang rutin bayar zakat harus ingat bayar zakatnya tanggal berapa, bulan berapa, diingat tanggal itu terus, Bu. Ibu buat jadwal rutin sendiri. Jadi dalam 1 tahun harus tahu saya bayar zakatnya bulan apa, sehingga waktunya tidak boleh diundur. Namun kalau dipercepat boleh nggak? Boleh. Misalnya dipercepat, ternyata di bulan Sya'ban itu ada sedulur yang butuh berobat, boleh kasih zakat sama sedulur, Bu? Boleh. Boleh, asalkan itu bukan tanggungan nafkah kita. Nanti ada penjelasannya. Terus yang kedua, kewajiban zakat tidak hilang disebabkan sudah terlewat waktunya. Misalnya 5 tahun nggak bayar zakat, baru tahu hari ini, berarti kan selama 5 tahun ini jadi utang, Bu. Utang zakat, atau kita samakan dengan qadha zakat. Berarti dia harus hitung 5 tahun itu zakatnya berapa. Oh, tahun pertama sekian, tahun kedua sekian, tahun ketiga sekian, tahun keempat sekian, tahun kelima sekian, dirapel semuanya. Makanya susah kalau jadi orang kaya, Bu, itu banyak hitungan, Bu. Siapa suruh ada simpanan? Kan masalahnya ada simpanannya kan? Itulah ada hak orang di situ. Kalau nggak ada simpanannya, nggak usah mikir, Bu. Terus yang ketiga, diperbolehkan mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktunya karena keadaan darurat. Tadi ya, keluarga butuh, atau mungkin kemarin pas Covid itu banyak yang butuh bantuan gitu ya. Ini orang-orang susah, dia tarik zakatnya duluan, baru dia keluarkan, boleh. Terus yang keempat, zakat tidak harus dibayarkan ke seluruh 8 golongan. Nanti kita bahas habis ini 8 golongan. Boleh hanya ke sebagiannya saja. Misalnya ada 8 golongan, saya cuma dapat orang miskin saja, berarti saya salurkan kepada orang miskin. Yang fakir enggak, mu'allaf enggak, amil tidak gitu. Terus yang kelima, jika muzakki tidak menemukan harta untuk membayar zakat, maka zakat itu menjadi utang. Ingat ya, utang dalam tanggungannya sampai ia menemukan harta tersebut. Contoh, jual rumah 1 tahun nggak laku, jadi apa berarti, Bu? Stok barang dagangan. Rumahnya harganya 1 miliar, zakatnya berapa persen? 2,5 ya. 2,5% dari 1 miliar 250 juta. 250 juta disur 25 juta apa 250? 25 ya. 250 juta kasihan itu. 25 juta, Bu. Mau keluarkan zakat 25 juta, uang saja saya nggak punya, Ustadz. Tapi punya rumah 1 miliar kan? Iya, uang tunainya nggak ada. Maka ketika uang tunai nggak ada, berarti jadi apa? Utang. Besok kalau rumahnya laku, berarti apa? Bayar zakat dulu. Kenapa bayar zakat dulu? Kemarin kan masih jadi stok barang dagangan. Paham ya? Baik, berikutnya lagi. Yang keenam, harta-harta yang serupa hukumnya dalam zakat digabung menjadi satu. Misalnya, uang. Uang ada di rekening. Barang dagangan itu juga kalau dinilaikan uang, maka jadi satu hitungan. Simpanan uangnya dia gabungkan dengan nilai barang dagangan, dijadikan satu, ditotalin semuanya kali 2,5%. Atau dia punya uang plus saham, sahamnya kena zakat, uangnya juga kena zakat, digabungkan.
Atau mungkin uangnya belum memenuhi zakat namun sahamnya banyak, digabungkan jadi 1 kali 2,5%. Terus yang ketujuh, hukum asalnya adalah mengeluarkan zakat dari jenis harta yang semisal dengan harta yang terkena zakat. Misalnya tadi ada sapi, keluarkan sapi. Ada kambing, keluarkan kambing. Ada uang, keluarkan uang. Namun lihat catatannya, zakat uang harus dikeluarkan dengan uang. Namun muzaki boleh membeli barang lain dari zakatnya jika ia memandang ada masalah di dalamnya. Misalnya ibu harus keluarkan uang, uangnya totalnya 10 juta. Ibu wujudkan dalam bentuk sembako. Sembako ini yang ibu bagi kepada orang-orang miskin, boleh. Jadi wujudkan sesuatu boleh, Bu. Nomor 8, muzaki tidak harus memberitahu pada si penerima zakat bahwa harta yang diberikan adalah harta zakat. Misalnya ibu mau kasih ke saudara sendiri, gak usah ngomong-ngomong ini zakat, langsung saja diniatkan. Soalnya kalau orang itu nerima zakat, apalagi dia itu tahu bahwasanya saya ini sebenarnya bisa kok, padahal kita tahu dia susah, mendingan gak usah diberitahu. Misalnya lagi ketemu dia, nitip aja, ini untuk anak-anak ya, besok beli baju. Ngomong gitu aja. Ini untuk anak-anak ya, untuk uang sekolah besok sudah masuk tahun ajaran baru. Kan dia nggak perlu tahu zakat kita aja. Ini saya niatkan untuk zakat. Terus tabel perhitungan zakat mal tadi sudah saya ini. Nah sekarang penerimanya dulu, Bu. Coba kita ringkaskan penerima zakat. Halaman 25. Nanti penerimanya At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan. Nah, rinciannya berikut ini 26, 27 sampai 28. Lihat fakir. Fakir itu termasuk yang menerima zakat, termasuk juga miskin. Fakir lebih sengsara daripada miskin. Ringkasnya di sini saya sebut ya. Fakir itu dia punya kebutuhan pokok 10. Yang baru bisa dipenuhi maksimalnya 4. Berarti di bawah separuh, Bu, dari kebutuhan pokok. Kebutuhan pokoknya 10, yang bisa dipenuhi cuma 4. Maka disebut apa? Fakir. Sekarang miskin. Miskin itu kebutuhan pokok 10, yang bisa dipenuhi cuma maksimal 9, kurang 1. Maka disebut apa? Miskin. Berarti fakir lebih susah daripada miskin. Terus amil zakat berarti yang ngurus zakat. Dia narik, nampung, salurkan. Namun dengan di sini baiknya dia punya otoritas untuk narik, artinya bisa maksa. Kalau bisa ada SK, tidak ngangkat dirinya sendiri. Soalnya kalau ngangkat diri sendiri, takmir masjid tuh gampang sekali jadi amil zakat. Semua bayar zakat ke saya aja, saya amilnya. Kayak gitu. Karena ada aturan untuk ambil zakat sendiri. Terus yang keempat, mu'allafatu qulubum. Di sini ada beberapa rincian. Intinya mu'allafatu qulubum itu orang ingin ditarik hatinya pada Islam karena hatinya masih lemah. Diberi zakat untuk kuatkan dia dalam Islam. Terus yang kelima, riqab, untuk membebaskan budak mukatab. Ini dulu di zaman perbudakan. Terus yang keenam, gharim. Gharim itu yang terlilit utang sedangkan aset-asetnya tidak bisa nutupi lagi. Bahasa bebasnya, Bu, orang ini bangkrut gara-gara utang. Terus yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah itu adalah yang memenuhi kebutuhan untuk berperang dan juga memenuhi keluarganya yang ditinggal selama perang. Sedangkan kalau anak-anak santri pondok ya, mereka kebutuhannya kurang, nanti masuk dalam istilah fakir atau miskin, Bu. Begitu juga anak yatim, kalau kebutuhannya kurang, masuk istilah apa? Fakir atau miskin, tidak disendirikan. Dia sudah masuk dalam istilah itu. Ada orang-orang sudah sepuh, tua, ada janda-janda yang tidak terurus, tidak punya penghasilan, penghasilannya kurang, masuk dalam istilah apa? Fakir atau miskin. Terus Ibnu Sabil itu yang jadi musafir, terputus perjalanan. Nah sekarang yang penting di sini, Bu, bolehkah serahkan zakat kepada keluarga? Coba lihat tabelnya di halaman 28-29.
Ingat kaidahnya ya. Yang kita nafkahi tidak boleh dikasih zakat. Yang kita nafkahi tidak boleh dikasih zakat. Coba lihat hubungan kerabatnya ayah dan ibu. Boleh si anak kasih zakat untuk orang tua? Tidak boleh, karena orang tua ya nanti diberikan nafkah. Terus kakek dan nenek boleh diberi zakat? Tidak. Cucunya tadi nafkahi kakek dan neneknya tersebut. Terus anak laki-laki dan anak perempuan boleh dikasih zakat? Anaknya sendiri tidak boleh. Yang ada adalah nafkah. Terus istrinya sendiri boleh dikasih zakat? Tidak. Jangan mau. Zakat cuma 2,5%, Bu, kecil, Bu. Nafkah ibu harus lebih besar. Jangan mau. Terus sekarang suami yang dikasih zakat oleh istri boleh? Boleh, karena istri tidak wajib beri nafkah kepada suami. Oh bisa, misalnya istrinya sugih dapat warisan, Bu, gimana? Suaminya miskin. Kan sudah saya pernah terangkan, kalau istrinya kaya, ya hartanya ya untuk istrinya, Bu. Suami kalau mau dapat harta itu minta, harus dengan ridho istri, nggak bisa tiba-tiba nyolong dari lemari, itu nggak boleh. Nyolong, Bu, namanya harta haram. Terus dengan saudara, saya punya saudara, boleh saya kasih zakat? Boleh. Terus ada saudara laki-laki, saudara perempuan, terus ada saudara laki-laki dari ayah, berarti paman ya, atau saudara laki-laki dari ibu, berarti ya paman juga, atau ada bibi ya, maka boleh kasih zakat? Boleh. Kerabat yang lain juga boleh. Dan ingat, dahulukan zakat itu untuk sedulur dekat, kerabat dekat, daripada orang jauh. Ustadz, saya punya harta ini, saya mau keluarkan zakat, saya boleh serahkan langsung pada kerabat saya? Boleh. Saya tidak lewat ambil zakat, mending kasih langsung. Soalnya kalau lewat ambil zakat lagi, ibu nanti nggak tahu harta ibu nanti disalurkan kemana. Padahal ada keluarga yang butuhkan juga, toh. Dahulukan sedulur-sedulur dulu, Bu. Dahulukan kerabat-kerabat dulu, nggak usah mikir orang jauh. Ustadz, di kampung saya ini saudara saya semua nih, kita ini keluarga dekat. Ya mikir itu dulu. Gak keluarkan dari situ kecuali ini sudah cukup, baru ibu mikir orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu untuk penjelasannya. Sisa nanti harta-hartanya nanti saya sampaikan pertemuan berikutnya saja insya Allah. Baik, jika ada pertanyaan silakan. Ya. Itu selamat. Dengan sistem apa itu? Itu barang orang lain tuh nggak usah dimasukkan aja, Bu. Ya, itu kan barang orang lain. Nanti keuntungan untuk ibu saja, berarti sudah dalam wujud uang saja. Baru nanti gabungkan dengan penghasilan ibu atau simpanan ibu, baru keluarkan zakat. Barang orang lain nggak usah masukkan dulu. Ya. Ya. Baik. Rumah ingin dijual untuk bayar utang. Niatannya sudah beda ini, Bu. Ini bukan niatannya cari untung, untuk nutupi beban hidup. Tadi kalau kita bahas stok barang dagangan untuk cari untung, itu kan bukan cari untung, toh, Bu. Asetnya sendiri dia jual untuk nutupi utang, nggak usah mikir zakatnya. Iya, bagi ibu belum kaya, namun sebagian orang itu sudah kaya.
Jadi nggak bisa pakai standar kayak begitu juga. Ya. Kenapa saya lebih cenderung pada perak tadi? Karena paling rendah. Uang kalau itu memang benar-benar kaya, 6,5 juta itu bertahan. Kan tadi bertahan 1 tahun kan? Bukan miliki sekarang terus habis. Kalau miliki sekarang terus habis, ya jelas memang nggak punya. Tadi kan 6,5 juta bertahan 1 tahun. Kalau itu memang orang susah, 6,5 juta nggak mungkin bertahan, Bu. Ya, kalau mungkin tuh orang miskin, 6,5 juta nggak mungkin bertahan. Besok ada tagihan ini bayar sekian, besok ada tagihan lagi bayar sekian, habis. Yang pasti punya simpanan itu orang kaya, gitu. Sudah nafkah ke orang tua, dilihat tersimpan atau tidak, hartanya ada tersimpan nggak. Kalau masih ada yang tersimpan, kena zakat. Nah, haulnya pokoknya hitung 1 tahun. Yang harta baru masuk, hitung dengan kebiasaan zakat saja. Jadi misalnya ini Ramadan, ibu baru dapat harta di bulan Sya'bannya, berarti kan ini belum 1 tahun ya. Digabungkan dengan harta yang akan dizakatkan di bulan Ramadan. Gak usah dihitung setiap harta yang masuk, haulnya sendiri-sendiri, Bu, repot nanti ibu pikiran, harta ini haulnya sekarang, yang ini harta ini haulnya sekarang, tabungan ini haulnya sekarang, capek hitungnya. Gabungkan saja semua jadi satu. Makanya tadi saya sebut ya, jadikan 1 tanggal dalam setahun kapan bayar zakat. Semua harta yang baru masuk walaupun belum haul, belum 1 tahun, kenakan saja zakat, dibayar lebih cepat gitu, lebih mudah hitungnya. Ya. Sudah, nanti tunggu laku saja. Kalau lakunya pun itu misalnya 1 tahun 2 tahun baru laku, baru nanti jadi utang zakat saja. Daripada sekarang hitung zakatnya nggak punya uang juga, itu lebih mudah mikirnya. Mau bayar zakat tunai nggak ada, suruh bayar tadi 25 juta, kan repot sekali, Bu. Nanti kalau sudah laku saja dulu. Ternyata mungkin kasusnya sudah jual-jual 5 tahun nggak laku-laku juga, nggak jadi dijual. Makanya nanti tunggu laku aja, Bu, karena nanti bisa jadi niatannya berubah lagi. 5 tahun gak laku-laku, sudah saya nggak jadi jual lagi. Bisa jadi orang berubah niat kayak gitu. Ya, berikutnya. Semua tabungan yang di rekening, yang di rumah, macam-macam, ada uang tunai maupun yang di rekening, dijadikan satu saja dengan uang. Kemudian kenakan zakat 2,5%. Hitungnya lebih mudah seperti itu. Baik, cukup. Itu saja yang kita bahas untuk kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah supaya harta kita penuh berkah dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, penuh ketenangan. Demikian kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.